Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan sedikit pembelajaran pada bab 2 mengenai materi besaran dan satuan. Pada video sebelumnya sudah sedikit disinggung mengenai definisi besaran yang merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, hasil ukurnya dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan tertentu. Apa yang dimaksud dengan satuan? Yaitu sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Perhatikan sekali lagi pada pengukuran panjang pensil menggunakan mistar di bawah ini. Ketika mengukur, sebenarnya kita sedang membandingkan panjang pensil dengan panjang penggaris, yang memperlihatkan bahwa panjang pensil itu sama dengan 14 cm panjang penggaris, atau singkatnya panjang pensil itu adalah 14 cm. Kemudian besaran secara matematis dibagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan secara fisika, besaran dibedakan menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Kita coba bahas apa yang dimaksud dengan besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok, yaitu pertama, besaran panjang dengan lambang besarannya L kecil dan satuannya meter dengan lambang satuannya M kecil. Kemudian massa dengan lambang besarannya M kecil dan satuannya kilogram dengan lambang satuannya kg. Yang ketiga, waktu dengan lambang besarannya T kecil dan satuannya sekon atau detik dan lambang satuannya S kecil. Yang keempat, kuat arus listrik dengan lambang besarannya I kecil dan satuannya ampere dengan lambang satuannya A. Yang kelima, suhu dengan lambang T dan satuannya Kelvin dengan lambang satuannya K. Lalu jumlah zat dengan lambang N dan satuannya mol. Kemudian lambang satuannya juga tetap yaitu mol. Dan intensitas cahaya dengan lambang besarannya I dan satuannya kandela dengan lambang satuannya CD. Kemudian coba diperhatikan bahwa sebelum adanya standar internasional, hampir setiap negara menetapkan sistem satuannya sendiri. Sebagai contoh, satuan panjang di negeri kita adalah hasta, jengkal, ataupun depa. Di Inggris dikenal inci dan kaki atau feet. Dan di Prancis digunakan meter. Penggunaan bermacam-macam satuan untuk suatu besaran ini menimbulkan kesukaran. Kesukaran pertama adalah diperlukannya bermacam-macam alat ukur yang sesuai dengan satuan yang digunakan. Kesukaran kedua adalah kerumitan konversi dari satu satuan ke satuan yang lain. Artinya kita sulit jika ingin mengubah satuan yang akan digunakan. Misalkan dari jengkal ke hasta. Sulit untuk menetapkan berapakah panjang satu hasta dalam satuan jengkal. Masalahnya, hasta siapa yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur? Atau ukuran jengkal siapa yang akan digunakan ketika mengukur? Paling tidak, hanya hasta atau jengkal orang yang akan mengukurnya saja yang dapat digunakan. Itu pun hanya berlaku bagi ukuran jengkal dan hastanya sendiri. Karena ukuran jengkal dan hasta untuk setiap orang itu berbeda. Kerumitan itu disebabkan tidak adanya keteraturan yang mengatur konversi satuan-satuan tersebut. Akibat kesukaran yang ditimbulkan oleh penggunaan sistem satuan yang berbeda, muncul gagasan untuk menggunakan hanya satu jenis satuan untuk besaran-besaran dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Suatu perjanjian internasional telah menetapkan Satuan Sistem Internasional, disingkat Satuan SI. Satuan SI ini diambil dari sistem metrik atau pengukuran yang telah digunakan di Prancis setelah revolusi tahun 1789. Karena ada 7 besaran pokok, maka juga ada 7 satuan pokok dalam satuan internasional. Seperti yang sudah diperlihatkan sebelumnya, terdapat besaran panjang dengan satuannya meter, besaran massa dengan satuannya kilogram, besaran waktu dengan satuannya sekon, besaran kuat arus listrik dengan satuannya ampere, kemudian besaran suhu dengan satuannya Kelvin, lalu jumlah zat dengan satuannya mol, dan besaran intensitas cahaya dengan satuannya kandela. Kemudian selain besaran pokok, juga ada yang dinamakan dengan besaran turunan atau besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya sebagai berikut.
Pertama, luas dengan lambang besaran A dan satuannya meter persegi atau lambang satuannya M kuadrat. Kemudian besaran volume dengan lambang besarannya pi kapital dan satuannya meter kubik dengan lambang satuannya M pangkat 3. Kemudian kecepatan dengan lambang besarannya pi kecil dengan satuannya meter per sekon atau M per S. Keempat, percepatan dengan lambang besarannya A kecil dengan satuannya meter per sekon kuadrat atau M per S kuadrat. Lalu kita juga akan mempelajari besaran gaya dengan lambangnya F dan satuannya Newton atau lambang satuannya N yang besarnya 1 Newton sama dengan 1 kg kali meter per sekon kuadrat. Keenam, usaha dengan lambangnya W dan satuannya Joule atau lambang satuannya J yang besarnya 1 Joule sama dengan 1 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Dan terakhir, daya dengan lambang besarannya P dan satuannya Watt dan lambang satuannya W yaitu untuk 1 W atau untuk 1 watt sama dengan 1 kg meter pangkat 3 per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Kemudian coba perhatikan jarak yang ditempuh partikel selama bergerak lurus dengan keliling lingkaran. Sebenarnya antara jarak dan keliling itu merupakan besaran yang sama, yaitu besaran panjang. Hanya saja di sini panjang garis lurus, sedangkan di sini merupakan panjang garis yang melingkar. Artinya apa, Pak? Artinya baik besaran jarak maupun besaran keliling ini sebenarnya terbentuk atau tersusun dari besaran panjang. Kemudian kelajuan yang merupakan jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Artinya besaran kelajuan ini tersusun dari besaran panjang dan besaran waktu. Maka cara yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu besaran dapat terbentuk atau tersusun dari besaran lain disebut sebagai dimensi. Berikut dimensi-dimensi untuk besaran pokok. Yang pertama, besaran panjang dengan dimensi L besar. Kemudian massa dengan dimensi M besar. Lalu waktu dengan dimensi T besar. Kemudian kuat arus listrik dengan dimensi I besar. Kemudian besaran suhu dengan dimensi theta. Kemudian jumlah zat dengan dimensi N besar. Dan terakhir, intensitas cahaya dengan dimensi J besar. Coba kita berlatih dalam contoh soalnya. Tentukan dimensi untuk besaran di bawah ini. Soal yang pertama adalah dimensi besaran luas. Ingat bahwa luas itu adalah panjang dikali lebar. Antara besaran panjang dan besaran lebar, keduanya sebenarnya sama-sama besaran panjang. Diukur menggunakan alat ukur yang sama. Maka karena keduanya besaran panjang, maka kita masukkan dimensinya. Untuk besaran panjang maka diperoleh L dikali L sama dengan L kuadrat. Sehingga diperoleh hasil dimensi dari besaran luas adalah L kuadrat. Kemudian contoh soal yang kedua, yaitu volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Ketiganya baik panjang, lebar maupun tinggi sebenarnya merupakan besaran panjang karena diukur menggunakan alat ukur yang sama. Maka jika kita ganti dengan dimensinya, hasilnya seperti ini. Maka diperoleh dimensi untuk besaran volume adalah L pangkat 3. Contoh soal yang ketiga, massa jenis dengan lambang Rho atau massa dibagi volumenya. Jika kita ganti dengan dimensinya, maka diperoleh untuk massa dimensinya M besar dan volume diperoleh dimensinya L pangkat 3. Sehingga diperoleh hasil dimensi dari besaran massa jenis adalah M per L pangkat 3. Kemudian kecepatan atau pi sama dengan jarak dibagi waktu. Atau jika diubah menjadi dimensinya diperoleh jarak dengan dimensi L dan waktu dengan dimensi T atau L per T. Dan terakhir percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu. Atau dimensi kecepatan yang tadi sudah kita tentukan ya, yaitu L per T. Kemudian kita bagi lagi dengan dimensi waktu yang ini, yaitu T. Sama dengan, jika bingung cara membaginya, kita perhatikan ada bagian atas yaitu kecepatan dan ada bagian bawah untuk waktu. Kita tulis dulu bagian atasnya yaitu L per T. Kemudian dikali, karena T untuk dimensi waktu ini ada di bagian bawah, maka kita tulis dikali 1 per T. Jika kita kalikan maka diperoleh L per T kuadrat. Inilah hasil dimensi dari besaran percepatan. Baik, kita cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran bab 2.
Kita tinggal membahas latihan soalnya yang akan dibahas pada video lain. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.